Simas Speak spontan. Uhuy. Nah, kembali lagi nih di Simas Speak. Pertama-tama perkenalkan, saya Daniel dan rekan saya. Saya Kina. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber baru, 2 tamu baru sekaligus atribut baru nih. Waduh, Keren coba banget. apa nih yang kira-kira berbeda nih? Ini Apa kira-kira ya? apa nih namanya? Panci ya? Salah, Ya. bukan. Apa tuh? Cilok. Beda lagi, bukan Bukan. itu makanan. Headphone Oh maksudnya. iya, Nah, kali ini kita kedatangan 2 narasumber nih teman-teman. spesial tamu 2 spesial. narasumber ini bukan kaleng-kaleng, karena kalau Wih. kaleng namanya bear brand. Be- Jadi jadi Lucu. kali ini kita kedatangan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2025. Kita kasih plus dulu. Plus, tepuk tangan, keren banget. Mungkin boleh memperkenalkan diri Bapak Ibu. Dari yang mana dulu nih? Ibu atau bapak? Bapak, coba dari Oh, Bapak saya silahkan. dulu, oke. Iya. Halo semuanya, kenalin nama aku Evan. Oh, iya. Di sini aku jadi wakil ketua OSIS periode tahun 2025. Oke. Halo semuanya, aku Jesselyn dan aku ketua OSIS SMP Sinar Dharma di periode 2025. 25. Oke. Nah, kalian ini kan sudah terpilih nih, ya kan? Kalau nggak salah waktu itu kita pemilihan itu bertepatan sama Sumpah Pemuda ya, Kina? Yoi, waktu itu kita pemilihan tuh pada tanggal 28 Oktober ya. Wah, itu keren banget sih. Saya ingat banget banyak yang pakai batik gitu kan. Itu Terus keren banget. gini, kita kan sudah melewati yang namanya fase voting. Nah, di voting itu suara kalian terbanyak nih. Makanya kalian bisa menang dan menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2025. Sejauh ini pasti udah dong ada pengalaman kalian membimbing dan memimpin teman-temannya gitu. Nah, gimana sih perasaan dari Jesselyn dan Evan setelah terpilih menjadi, bukan terpilih sih, lebih ke mendapatkan mandat gitu ya. Mendapatkan kepercayaan. Iya, mendapatkan kepercayaan menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2025. Mungkin dari aku dulu kali ya. Oke. Jujur perasaan aku sih Mulai. Lebay nih, aduh, tisu. Tisu. bahagia sekali ya. Soalnya kan tahun lalu aku juga nyalon gitu di wakil juga. Namun sayangnya tidak kepilih. Tapi sekarang di tahun ini saya kepilih jadi wakil. Wede, keren. Lanjut. Kalau Jesselyn. dari aku sendiri pasti senang terus bersyukur banget karena udah dikasih kepercayaan sama teman-teman nih. Iya. Nah, tapi pasti ada pressure sama perasaan tanggung jawab yang lebih besar daripada sebelumnya. Tapi saya akan coba buat bekerja keras untuk memajukan OSIS SMP Sinar Dharma ini. Gitu. Nah, tadi Jesselyn sempat sebut tentang tanggung jawab dan pressure, ya, Kina? Pressure, iya. Nah, setelah menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nih, pasti pressure dan tanggung jawab yang harus kita pegang nih jauh lebih besar dong dari Meningkat, sebelumnya. pasti meningkat. Kalian sebelumnya itu anggota OSIS 2024 kan ya? Iya, betul banget. Nah, kira-kira nih dari salah satu dari kalian deh misalnya, apa sih perubahan utama atau perbedaan signifikan dari sebelumnya gitu? Misalnya dari pressure-nya kah atau tanggung jawabnya kah gitu. Mungkin kayaknya dari tanggung jawabnya juga beda banget ya. Kalau dulu kan anggota tuh diberi arahan kan. Jadi kita tuh tinggal ngelakuin aja, terus mungkin bisa nyampein aspirasi atau enggak ide-ide gitu kan ke yang lebih atas Iya. gitu. Tapi kalau sekarang tuh kita yang beri arahan gitu loh. Jadi beda banget sama yang tahun lalu. Kalau kita yang beri arahan, berarti kita juga menampung aspirasi sama ide-ide dari anggota yang lain gitu. Nah, saya setuju banget nih poinnya. Jadi setelah kalian menjadi leader atau ketua dan wakil ketua OSIS, tidak hanya menjadi jembatan antara guru dan murid gitu ya. Kalian juga harus bisa menerima aspirasi dari teman-teman, kemudian bisa mengarahkan teman-teman juga untuk mendapatkan hasil yang lebih baik gitu. Nah, saya mau nanya lagi nih, semisal kalian mau mendapatkan sebuah hasil dari rencana atau program yang sudah kalian rencanakan nih, kalian mau hasilnya seperti ini gitu.
tapi dalam prosesnya itu ada hambatan internal dari OSIS. Misalnya ada konflik karena pendapatnya nggak diterima atau gimana. Cara kalian menghadapinya itu gimana? Oh, ya pasti kita cari dulu dong sumber konfliknya dari mana. Mungkin dari teman yang sedang berselisih lah karena pendapatnya. Nah, setelah ketemu, kita diskusikan dengan orang itu. Setujunya enaknya bagaimana? Dan bagusnya bagaimana? Kita juga diskusikan dengan seluruh anggota biar enak dong. Masa kita doang. Iya. Nah, setelah ketemu solusinya, ya sudah kita jalankan yang terbaik saja. Oke, keren. Jadi kita tuh bisa fleksibel ya, kita bisa Iya. improvisasi. Jadi kalau misalkan gak sesuai rencana awal, kita masih bisa ganti dengan apa yang bagusnya gitu. Jadi selain menjalankan rencana awal yang harusnya tek gitu, jadi kalian nih lebih memilih, oh nggak apa-apa loh kita improve dikit-dikit, Iya. kita kembangin dikit-dikit, nggak apa-apa loh melenceng dari jalan awalnya gitu. Yang penting hasilnya sesuai yang kita harapkan gitu Iya. ya. Nah, dari yang saya lihat nih ya Kina, saya lihat dua orang hebat ini dalam menyelesaikan masalah itu saya rasa mereka menggunakan kepala dingin gitu. Yoi. Dengan cara berdamai. Maksudnya berdamai di sini adalah membicarakan hal itu baik-baik ke pihak yang sedang berselisih, kemudian menjadi mediator. Asik. Asik. Asik Jadi banget. kedua orang ini tuh bisa bisa memperbaiki perselisihan antar organisasi itu. Jadi bisa berjalan dengan lancar. Keren Iya. banget, keren. Nah, Jesslyn dan Evan ini juga bisa jadi teladan nih buat kita, bahwa apa sih itu arti sesungguhnya leadership. Widih. Terus gimana cara menyelesaikan masalah internal dalam organisasi atau menjadi mediator antar teman yang sedang berkonflik gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas masalah konflik dan apa sebagainya gitu kan. Semisalnya kalian sudah menjalankan rencana gitu, program yang kalian inginkan ini, kalian sudah dapat hasilnya, dan menurut Evan, Jesslyn dan teman-teman OSIS lainnya dan guru-guru, oh ini udah maksimal loh, ini sesuai hasil yang kita harapkan begitu ya Iya. Kina ya. Tapi dari pandangan teman-teman atau siswa-siswa lain tuh rasanya kayak acaranya jadi kayak boring, terus acaranya Kurang gak lah. masuk ekspektasi Iya. gitu ya. Itu dari kalian atau ada nggak sih ide untuk menghadapi pressure dari teman-teman itu? Mungkin bisa kita mulai dari apresiasi untuk seluruh anggota OSIS yang telah bekerja ya. Jadi biar mereka bisa build up confidence lagi, biar mereka nggak down, biar masih pede gitu buat menjalankan event selanjutnya gitu. Kalau dari saya sih ya, saya setuju banget soal apresiasi. Soalnya setiap orang juga butuh apresiasi. Nah, setelah apresiasi kita bisa mengadakan rapat evaluasi. Jadi kita cari kekurangan dari event yang kita bikin, kita improvisasi kesalahan itu agar di event selanjutnya dapat lebih baik lagi dan memenuhi keinginan teman-teman. Oke, asik. Jadi walaupun hasil yang diinginkan itu sudah maksimal nih menurut kalian dan teman-teman OSIS, tapi kalian itu bakal tetap mengadakan rapat evaluasi ya, yang Iya. isinya adalah apresiasi, juga kritik yang tentunya membangun, dan saran-saran supaya program-program kedepannya dapat lebih baik lagi gitu. Betul sekali. Nah, ini dapat jadi teladan juga nih kita teman-teman. Semisalnya kita lagi kerja kelompok begitu ya, ada hal-hal yang kurang baik gitu. Nah, sebelum project itu dikumpulkan atau dipresentasikan, kita bisa ngomong dulu nih baik-baik sama teman kita. Oh gini loh, kamu kurangnya di sini. Lain kali kamu harus lebih aktif. Atau oke, kamu itu kelebihannya di sini begitu ya Kina. Jadi lain kali kamu bisa bantu ngerjain di sini, jangan ngerjain di sini begitu. Kasih plus lagi dong. Tepuk tangan. Nah, tadi kan kita udah mendengar jawaban dari Jesslyn dan Evan. Jadi, kalian tuh terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tuh pasti melalui dari sistem voting. Iya. Ya. Kira-kira tuh kalian gimana sih bisa mendapat kepercayaan sehingga bisa dipilih oleh siswa-siswi SMP Sinar Dharma jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Nah, kita tuh sebagai ketua dan wakil nih, kita tuh harus terbuka untuk mendengar aspirasi dari siswa-siswa dari SMP Sinar Dharma dong. Jadi kita akan mendengarkan seluruh masukan nih dari
siswa-siswi SMP Sinar Dharma agar kita mendapatkan ide buat membuat event yang sesuai dengan mereka. Biar mereka juga have fun gitu di event kita, gak boring. Supaya eventnya relate gitu ya. Iya, betul banget. Dari Jesslyn? Kalau dari aku tuh mungkin ya bisa membangun kepercayaan dengan bikin event yang sesuai kayak tadi, yang sesuai sama minat mereka, dari minat siswa-siswi gitu, sama dari anggota-anggota. Jadi dari anggota-anggota kami tuh bisa ditingkatkan komunikasinya biar lebih lancar aja gitu komunikasi, biar kalau misalkan ada event nih, biar bisa lancar eventnya pasti harus ada komunikasi dong. Jadi ya gitu, pasti harus ada kerjasama lah. Nah, dengan sistem pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS kita yang menggunakan voting Iya, begitu ya. sistem voting. Voting itu pasti ada beberapa aspek yang diperhitungkan gitu sama teman-teman, yang pasti diperhitungkan secara matang-matang karena ini menentukan gimana sih setahun berikutnya gitu. Siapa sih leader dan pemimpin mereka, penjebatan antara guru dan mereka sendiri gitu. Nah, selain kepercayaan, saya yakin banget nih, pasti teman-teman atau bahkan kita ya Kina, Iya. kita pasti memikirkan, oh dari paslon-paslon ini kira-kira program kerjanya itu apa sih? Nah, kalau dari Jesslyn dan Evan, ada nggak program kerja yang kalian rasa tuh menarik dan akan kalian realisasikan di kepengurusan kalian di 2025 ini? Dari kami itu kan kami bisa membuat event kayak pengembangan minat dan bakat, kegiatan sosial, serta program olahraga dan kesehatan tuh. Nah, pas kampanye kami kan ada satu program program kerja namanya Education Festival. Nah, di situ bakal ada beberapa lomba-lomba akademik kayak spelling bee, cerdas cermat, storytelling dan gitu-gitu. Tapi kan gak semua siswa-siswi tuh sukanya di akademik ya. Iya. Nah, mereka tuh bakal ada kayak pameran lukisan gitu mungkin, biar yang tertarik sama non akademik juga bisa ikutan ke acaranya gitu. Nah, buat event ini sendiri nih bakal dilaksananya pas banget sama Hari Pendidikan Nasional. Jadi bisa relate nih. Oke, mantap sih. Nah, jadi selain kalian mendukung kegiatan dan acara-acara akademis gitu, seperti apa tadi, cerdas cermat begitu ya. Spelling bee. Nah, yang saya lihat itu kalian juga mendukung kemampuan linguistik, yaitu Iya. kemampuan literasi, membaca, menulis, juga berbicara. Bahasa. Kemudian seperti kemampuan atau keahlian olahraga atau olah fisik begitu Iya. ya. Jadi ada termasuk kebugaran jasmani di dalamnya, dari mulai lomba-lomba olahraga Mungkin tadi ya. seperti kelas meeting 17 Agustus gitu-gitu. Di lain itu kalian juga memperhatikan aspek sosial nih. Iya. Dari program kerja apa tadi, sosial ya yang kalian janjikan. Nah, saya tertarik banget nih sama program kerja yang Jesslyn dan Evan ini bawakan dengan tema sosial gitu. Wede. Sosial itu kan artinya kita akan bersosialisasi dengan Iya. masyarakat, yang pastinya kita membutuhkan skill komunikasi yang mumpuni dong. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Jesslyn dan Evan di program kerja ini, dan kira-kira bagaimana cara mendapatkan hasil yang kita inginkan gitu? Nah, kita bisa menjalankan bakti sosial gitu, membantu orang-orang yang membutuhkan. Bisa dimulai dengan menggalang donasi gitu, menarik simpati siswa-siswi SMP Sinar Dharma. Terus kalau dari kegiatan bakti sosial ini kan memang dari tahun lalu tuh udah ada ya. Jadi kita di sini tuh akan melanjutkan program-program yang sebelumnya sudah bagus sekali gitu loh. Jadi biar tradisinya nggak hilang gitu. Berarti selain kita bisa terjun langsung ke masyarakat nih, jadi kita belajar, oh begini loh caranya kita menjadi warga negara yang baik gitu. Oh begini loh caranya, bukan caranya sih, lebih ke feel-nya, asik feel-nya. Iya. Lebih kerasanya langsung terjun ke masyarakat yang akan kita temui di kehidupan sehari-hari pada Iya. akhirnya. Nah, juga kita dapat belajar apa itu rasa toleransi, simpati, dan empati. Asik. Asik banget. Nah, jadi saya sendiri nih ya,
menurut saya nih ya, saya nggak salah sih taruh kepercayaan sama Jesslyn dan Yoi. Evan. Mulai dari program kerjanya tadi ada spelling bee, education festival tadi ya. Iya. Kemudian ada keolahragaan, lomba-lomba, mungkin nanti ada lomba futsal seperti itu ya. Kemudian ada kegiatan sosial. Ini menurut saya nih ya, Kina, menjadi nilai lebih dari Jesslyn dan Evan gitu. Karena mereka tidak hanya membobotkan program kerja itu di satu sisi saja. Ya, jadi semua sisi tuh tercover lah dari program itu. Bukan hanya memajukan satu keahlian atau bidang khusus, namun sekaligus mendukung tiga-tiganya gitu, agar kedepannya murid-murid SMP Sinar Dharma gitu ya bisa menjadi teladan bagi orang-orang dan masyarakat sekitar begitu ya. Keren sih. Kita udah ngedenger nih jawaban langsung dari Evan dan Jesslyn Yoi. mengenai bagaimana sih cara mereka menjaga kepercayaan dari teman-teman, bahkan dari kita, Kina. Iya. Terus ada program kerja yang menarik, mulai dari education festival, bakti sosial, kemudian ada lomba-lomba di cabang olahraga begitu ya. Nah, pastinya kalian sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tuh pasti terpilih melalui sistem vote. Kalian sudah mendapat kepercayaan untuk mengurus sebuah organisasi OSIS dari murid-murid. Nah, bagaimana kalian menjaga solidaritas dan kekompakan antar anggota OSIS gitulah, dari mungkin jadi anggota OSIS satu ke yang lainnya, bagaimana bisa saling kompak gitu. Karena sebagai leader tidak hanya untuk mengarahkan agar teman-teman kita dapat mencapai hasil dan mencapai apa yang kita inginkan. Menurut saya nih ya, Kina, Iya. seorang leader itu juga harus bisa menjaga solidaritas, kekompakan, juga komunikasi yang baik dan sehat antar anggota organisasinya. OSIS, yoi. Oke, mungkin dari aku dulu nih. Iya. Nih, dari aku nih ya. Kita kan dalam organisasi. Organisasi terdiri dari beberapa anggota dong. Dalam organisasi, untuk menjalankan suatu tugas, kita membutuhkan komunikasi. Jadi, dari aku, yang dibutuhkan untuk menjaga solidaritas itu adalah komunikasi yang terbuka dan baik, agar kita dapat menerima semua masukan dari anggota tentang ide-ide buat event yang bisa dijalankan. Sama, biar gak ada anggota yang merasa tertinggal, kayak wah, masa gak diajak bicara nih aku nih. Ya, Iya. gitu. Itulah Tidak ya. merasa diacukan dan Iya, betul terpinggirkan banget. gitu ya. Iya. Dari Dari Jesslyn? Jesslyn? Oke, mungkin bisa lebih menampung ide-ide dari anggota dan siswa-siswa yang lain, dari teman-teman gitu kan. Sama kayak Evan tadi sebenarnya, cuma kita tuh harus tetap memberi apresiasi ke masing-masing anggota ini nih, biar mereka nggak kayak mikir tuh. Mereka kan biasa suka kadang kayak ada, wah tadi udah oke belum ya, tadi udah bagus belum ya gitu. Jadi biar meyakinkan mereka, biar mereka nggak, confidence-nya biar nggak turun gitu, berarti kita harus kasih apresiasi biar mereka tahu kalau mereka tuh udah kayak, berarti kalau misalkan udah diapresiasi udah bagus dong gitu. Jadi ya, dari yang saya tangkap dari mereka berdua nih ya, Ya. menurut saya kalian itu menganggap OSIS itu tidak hanya sebagai nama gitu, tidak hanya sebatas organisasi yang oh kita kerja doang loh, tapi kalian itu juga menganggap OSIS sebagai keluarga dan juga botol kosong. Wah, Nah, iya. apa itu dimaksud botol kosong? Jadi seperti yang kita tahu ya, OSIS adalah penjembatan, adalah pengantar dari siswa ke guru maupun guru ke siswa gitu. Jadi seperti perantaranya begitu ya. Yoi, perantara. Nah, jadi kita sebagai anggota OSIS begitu ya, harus bisa menampung ide-ide. Makanya diibaratkan seperti gelas kosong. Iya. Dan kenapa bisa diibaratkan seperti keluarga? Karena tadi ya, seperti jawaban Jesslyn dan Evan, mereka lebih menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan begitu. Dengan komunikasi yang baik dan sehat, kemudian menyelesaikan masalah baik-baik, dikomunikasikan baik-baik gitu. Kemudian diajak berbincang-bincang anggotanya begitu kira ya. Lalu memberi apresiasi gitu agar confidence-nya tetap ada, justru malah makin naik confidence-nya Iya. gitu. Nah, dengan adanya komunikasi yang baik dan sehat,
tanpa persaingan yang berlebihan juga dengan yang Kina katakan tadi, saya yakin OSIS 2025 ini akan jauh lebih solid dan lebih kompak dari kepengurusan sebelumnya. Nah, menyinggung kepengurusan sebelumnya nih, ya kan? Saya nih sebagai perwakilan dari OSIS 2024 gitu. Saya mau nanya secara pribadi nih ke Jesslyn dan Evan. Kan OSIS sebelumnya sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas-tugas dan program kerja nih. Menurut kalian baik gak? Baik sih, Baik. Nah, gimana caranya kalian sebagai leader dari organisasi OSIS supaya mengarahkan teman-teman nih lebih baik dari kepengurusan sebelumnya? Pasti kalau misalkan mengarahkan itu kayak apa ya, harus tegas tapi nggak sampai marah-marah gitu loh. Kayak misalkan nih mereka nggak mau kerja, amit-amit lah ya, nggak mau kerja gitu, berarti kita harus lebih tegasin lagi biar mereka mau bergerak gitu loh. Jadi nggak bisa dikatakan apa ya, galak gitu loh. Tegas Mungkin bisa sih dalam arti tegas dalam arti kita memberikan kritik, masukan yang mungkin terlihatnya pedas gitu, tapi tidak melukai hati mereka gitu. dan sebenarnya tuh buat kebaikan organisasinya sendiri gitu loh. Juga kebaikan untuk diri mereka sendiri. Iya. Kalau dari Evan, Kalau dari aku sendiri nih ya, biar mengarahkannya bisa lebih baik dari sebelumnya. Menurut aku sih ya, dari pembagian tugasnya itu harus adil dan merata. Jangan hanya satu orang yang mendapat tugas paling berat, atau juga jangan taruh orang yang misal di bidang olahraga nih, taruh malah di bidang kayak dokumentasi, kan nggak cocok gitu ya. Iya, nggak cocok. wah betul banget, saya setuju banget. Karena setiap manusia pasti memiliki kemampuannya masing-masing ya Iya. teman-teman. Jadi semisalnya si A dia jago di semisalnya Olahraga. berbicara Oh, gitu, berbicara. Gak mungkin dong tiba-tiba dia kita jadikan PIC acara begitu. Yang harus orangnya lebih ke mengerti rundown, kemudian harus mudah bersosialisasi dengan orang-orang baru gitu ya. Kemudian kalau dari Jesslyn dan Evan nih, kan sebagai leader gitu, ada nggak skill-skill atau kemampuan khusus yang harus dimiliki seorang leader? Oke. Mungkin masing-masing satu. Oke. Dari Jesslyn dan Evan. Mungkin dari aku dulu nih. Yang paling penting menurut aku itu bisa bersosialisasi. Soalnya organisasi kalau dipimpin sama orang yang nggak bisa ngomong, itu bakal hancur. Gawat. Soalnya kalau pemimpinnya aja nggak bisa ngomong, apalagi anggotanya. Asik. Iya. Tegas banget nih. Jadi pokoknya tuh yang wajib dimiliki tuh cara kita berkomunikasi, Iya, karena kan betul kita banget. harus mengarahkan organisasi itu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa berkomunikasi, jadi nggak ada yang ngarahin, justru Iya. malah hancur gitu ya. Di Jesslyn? Kalau dari aku sendiri itu mungkin bisa ke apa ya, kemampuan dari apa ya, misalkan dari kesenian atau dari akademik gitu, kayak kemampuan bidang-bidang gitu. Nah dari situ tuh misalkan nih satu orang punya bidang kelebihan di bidang akademik gitu, terus satunya ada di kesenian, jadi bisa saling melengkapi gitu loh. Jadi misalkan satu orang tuh minimal ya kayak bisa salah satu bidang kayak olahraga, kesenian atau akademik gitu loh. Jadi biar bisa saling melengkapi gitu. Setidaknya bisa multitasking. Iya, gitu ya. bisa multitasking. Nah, dari Kina mungkin ada kriteria khusus buat seorang leader. Kalau buat aku sih sama kayak Evan. Jadi pokoknya tuh seorang leader wajib memiliki kemampuan public speaking agar bisa mengarahkan organisasinya untuk ke jalan yang lebih baik. Jadi meningkatkan kualitas organisasi tersebut. Nah, saya yakin banget. Ini walaupun akan saya sebutkan ya, tapi saya melihat dari Jesslyn dan Evan ini sebenarnya sudah ada dan sedang dikembangkan gitu, yaitu time management gitu. Jadi selain kita harus, kita harus bisa bekerja sesuai tepat waktu, time management itu juga penting banget di kehidupan sehari-hari gitu. Apalagi kalau kita masuk organisasi seperti OSIS. Kan kalau kita OSIS pasti ada rapat, kemudian ada mungkin tugas-tugas yang harus kita kerjakan di luar teman-teman kita ya. Jadi kita harus tetap membagi waktu gitu. Bagaimana caranya agar kita tetap bisa belajar secara efisien
namun pekerjaan OSIS tidak lalai, atau Iya. pekerjaan OSISnya dikerjakan namun pekerjaan sekolahnya tidak lalai begitu. Nah, saya setuju banget nih. Dari 4 poin utama ini, saya harap sih ya kedepannya bisa dikembangkan, dan semoga OSIS periode 2025 akan jauh lebih baik daripada kepengurusan saya begitu. Dari Kina mungkin ada harapan untuk mereka nih. Saya sih cuma berharap bisa memimpin, bisa mengarahkan anggota-anggotanya. Jadi kalau misalnya anggotanya ada yang berselisih atau apa, kalian tuh bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik gitu. Jadi tidak ada yang berselisih lagi. Itu aja sih. Berhubung kepengurusan saya sebagai OSIS telah berakhir. Oh enggak. Mulai. Jadi karena kepengurusan saya udah habis juga nih ya Kina, sudah berakhir. Jadi saya nih merasa dengan jawaban-jawaban yang mantap dari Jesslyn dan Evan, saya nih nggak salah gitu memberikan kepercayaan kepada mereka berdua begitu ya. Iya. Mungkin saya ingin menambahkan ya sedikit pesan untuk anggota OSIS periode 2025 ini. Catat, ambil notebook. Mungkin lebih bisa aktif ya dalam inisiatif nih. Jadi kalau misalkan ada yang butuh bantuan, kalian harus lebih ada inisiatif, lebih aktif untuk langsung bantu, harus peka gitu loh. Bukan kayak, maksud inisiatif di sini tuh bukan kayak oh enggak loh ini bisa sendiri gitu. Enggak Iya, gitu. tapi kayak Maksudnya kayak kita kalau harus- emang kita butuh bantuan ya bilang aja gitu. Iya. Bersedia untuk membantu setiap saat. Mm-mm. Betul banget. Ya, pastinya begitu sih. Pastinya harapan kita, teman-teman juga guru-guru sama. Kita mau kepengurusan selanjutnya dapat lebih baik daripada kepengurusan sebelumnya begitu Kina ya. Yoi. Nah, mungkin terima kasih untuk waktu hari ini ya Jesslyn dan Evan. Terima kasih Sama-sama, juga Daniel terima sama kasih. Kina ya. Terima kasih. Terima kasih sudah mau kita undang ke Sima Speaks. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang mantap. Mungkin bisa membuka hati netizen, enggak, maksudnya Sima fans yang nonton Sima Speaks. Mungkin kalian juga bisa menjadi teladan atau idola gitu Ya. dari Wah. teman-teman yang nanti akan menonton Sima Semoga Speaks. kalian tuh bisa menginspirasi Sima fans yang nonton video ini ya. Semoga ya. Baik, kalau begitu terima kasih Jesslyn dan Evan. Kami dari Sima Speaks, saya Daniel dan rekan saya. Saya Kina. Kami mewakili seluruh kru yang terlibat di Sima Speaks mengucapkan terima kasih. Dadah!